Segala puji dan hormat kami kepada Tuhan, karena Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Menyatulah, perjelaslah, perkenankanlah supaya itu menjadi bagian dalam hidup kami dan kami hidup di dalamnya. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan sabda. Biarlah kebenaran-Mu mengisi hati dan pikiran kami, dan tidak satupun di antara kami yang menjadi sia-sia, melainkan menjadi alat kemuliaan. Terima kasih buat puji-pujian, terima kasih buat kesaksian, terima kasih buat segala kebutuhan jasmani dan rohani kami. Tuhan telah isi, dan kini Tuhan perlengkapi supaya kami mendapat berkat yang istimewa daripada Tuhan dan hingga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 Lukas pasal 12 kita baca ayat 16 sampai 21. Saya bacakan yang genap, kita yang ganjil ya. Dapat Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak punya yang dapat memperbuat masa-masa. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, berhitung untuk tahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mari kita lihat gambar alat peraga. Mohon alat peraganya. Beginilah hidup Anda dahulu. Ya, dari Lukas pasal 12 ya. Ada seorang kaya yang memikirkan kekayaannya, tetapi orang kaya ini dikategorikan dalam Alkitab kita dalam orang kaya yang bodoh. Ya. Dia mempunyai tanah yang berlimpah-limpah hasilnya, dan dia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Ya, itu bisa kita lihat ya gambarnya. Dia sangat menikmati kekayaan dan hartanya. Ya. Dia katakan, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Gambar kedua. Ya. Gambar yang kedua. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, tapi pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadanya. Beberapa tahun yang lalu saya membawa anak-anak ke kuburan anak-anak, dan di kuburan itu ada yang masih 11 bulan,
ada yang setahun, ada yang 19, ada yang 12, ada yang 11. Dan anak-anak bisa melihat bahwa anak-anak juga bisa mati. Ya. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadanya. Ya. Terus gambar berikutnya, satu lagi sebelumnya, dan sama seperti manusia. Ya, ini ya, di sini double gambarnya ya. Nah, di situ ditulis, dan sama seperti manusia ditetapkan mati untuk hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mari kita banding dengan satu tokoh dari Mazmur 139. Dapat Mazmur 139. Kita lihat bagaimana kehidupan seorang Daud. Daud membuka diri kepada Allah. Saya bacakan ayat yang ganjil. Kita membacakan ayat yang genap sampai ayat yang ke-13. Ya. Saya bacakan ayat ganjil. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin di luar Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apa aku telah menyelidiki. Engkau mengerti dan dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelumnya aku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan-tanganmu menggerak aku. jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, kita bisa lihat ya, di mana Daud bersekutu dengan Tuhan. Orang kaya bersekutu dengan kekayaan. Tapi Daud membuka diri kepada Allah. Dia katakan di situ, Tuhan, Engkau menyelidiki aku. Dia bukan katakan Tuhan, Engkau menyelidiki banyak orang. Dia katakan Tuhan, Engkau menyelidiki aku. Seseorang yang sudah memulai hubungan dengan Allah, pasti dia menikmati hasil daripada hubungan itu. Seseorang yang sudah memulai berpacaran, tadi seperti Kak Kristi, pasti dia menikmati hasil pacaran itu, walaupun nanti ada ujung-ujungnya. Seseorang yang memulai sesuatu dengan uang, pasti dia menikmati uang.
Walaupun nanti kita lihat ujung-ujungnya, ya, apakah dia menjadi hamba uang, apakah dia menjadi alat mesin dari uang. Nah, Daud membuka diri kepada Allah. Dia katakan apa? Di dalam ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Adakah yang pernah berkata seperti ini kepada Tuhan? Daud katakan itu karena tahu Daud ini dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tahu bahwa hidup ini, hidup yang sekali ini, hidup adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Maka dia tidak mau lepas hakikat kehidupannya, hakikat daripada pekerjaannya dari Tuhan. Coba tanya kiri kanannya, kamu berasal dari mana? Dari mana katanya? Dari mana? Oh, dari Kino. Dari mana? Daud menyadari sungguh dia berasal dari Tuhan, sehingga ia membuka diri kepada Tuhan. Dan dia tahu, hidup ini hanya satu kali. You live once, sekali. Dan hidup yang ada ini dia tidak mau sia-siakan. Tadi sudah dibukakan tentang Salomo, melimpah yang dikerjakan Salomo. Itu hasil daripada Daud. Salomo punya abang, punya saudara, tapi Salomo yang melihat ayahnya berdoa, Salomo yang melihat ayahnya beribadah kepada Tuhan, Salomo yang melihat bagaimana ayahnya menyembah Allah. Dan Salomo mendapat anugerah khusus dari Allah. Ada banyak abang Salomo, tapi Salomo yang dipilih Tuhan. Dan Salomo yang dikasih Tuhan untuk mendirikan bait Allah, bukan Daud. Walaupun ia menyediakan bahan-bahan, bait Allah itu adalah rekan-rekan daripada bapaknya Daud. Anugerah turun dari Allah kepada Daud dan turun kepada anaknya Salomo. Cuma bedanya sedikit. Daud memelihara hubungan dengan Allah terus turun-temurun. Nanti kalau kita lihat di Mazmur ada Bani Korah, ada Bani ini, Bani. Berarti di sekitarnya banyak orang yang menyanyikan Mazmur kepada Tuhan. Banyak orang yang terlibat dalam firman Tuhan. Banyak orang yang terlibat di dalam cinta kasih kebenaran firman Tuhan. Dan itulah persekutuan Daud bersama-sama dengan orang-orang kudus. Dan persekutuannya dengan Tuhan. Jika kita tidak membuka diri kepada Allah, berarti kita senantiasa bermusuhan dengan Allah. Daud berkata di dalam Mazmur 139, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Seringkali kita sendiri pun tidak mengerti pikiran kita. Kita sering sekali tidak mengerti keberadaan kita, sehingga kita biarkan berjalan begitu. Di kota Medan sudah biasa orang jam 9 sampai jam 3 pagi di warkop. Karena mereka memiliki pikiran yang terlalu dipacu, sehingga waktu tidur pun harus dikasih kopi, sehingga tidak bisa tidur. Pikiran sering membuat orang menjadi liar. Nah, Daud membuka diri kepada Allah, dikatakannya di situ, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Daud mengisi waktunya bersekutu dengan Allah. Daud mengisi kehidupannya bersama dengan Allah. Berbeda dengan orang kaya tadi.
Orang kaya tadi memikirkan dirinya sendiri. Orang kaya tadi memikirkan lumbungnya, memikirkan kekayaannya, memikirkan hartanya. Hidup sekali. You only live once. Kamu hidup hanya sekali. Setelah itu, Ibrani 9:27 apa? Mari kita lihat Ibrani 9:27. Ibrani 9 ayat 27. Sama-sama kita baca. Mendapat? 1, 2, 3, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kematian itu milik semua orang yang hidup. Kematian itu pasti. Nenek saya, kakek saya, bapak saya, mama saya, adik saya, abang saya sudah mati. Tinggal saya sendiri. Berarti saya juga menunggu kematian. Kematian itu pasti. Milikmu, milik saya. Tidak bisa dipungkiri. 2 hari yang lalu saya dapat berita kakak adik dijamret. Mereka mengejar si jamret, akhirnya ditabrak mobil, mati. 2 kali rugi ya, udah dijamret, tabrak mobil lagi. Kalian beruntung ya, dengan berita tinggal mau gak ngambil keputusan. Iya, 2 kali rugi. Yesus sudah kerjakan keselamatan bagimu. Mari kita lihat dari Filipi pasal 2. Mari kita lihat Filipi pasal 2. Dapat? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Tadi ibu tadi sudah jelaskan Yesus adalah Allah, tapi saya perjelas lebih dalam lagi sedikit, ya. Saya bacakan Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu adalah Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sendiri mengambil rupa manusia. Dia adalah Allah yang rela mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia Allah yang tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah karena kasihnya kepada kita. Dia mau menjadi manusia sama seperti kita dan berbahasa manusia, berjumpa dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia. Dan itulah nanti yang menjadi hakim untukmu dan untukku. Ketika keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, ini berarti suatu kesempatan yang serius. Dia memikirkan keselamatan jiwa kita yang hidup sekali ini saja, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak menjadi sia-sia. Kita lihat orang kaya yang bodoh tadi. Berapa banyak pun harta yang ditimbunnya, dia akan binasa bersama dengan cita-citanya. Dia binasa bersama dengan miliknya, berbinasa bersama dengan hartanya. Berbeda dengan Daud. Daud membuka diri kepada Allah. Dia mengerti ada roh Allah. Coba kita kembali ke Mazmur tadi sebentar ya. Ada 2 yang perlu kita lihat di situ. Dia mengerti kekekalan, dia mengerti Allah. Mazmur 139 tadi.
Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauh dari Roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ini Daud sudah mengenali Allah yang adalah Allah, menjadi sahabat, menjadi Tuhan. Dia tidak bisa pisah dengan Tuhan. Orang yang sudah mengenal seperti itu, orang yang sudah dalam pengenalan seperti itu, ketika ada dosa dikerjakannya, itu terang benderang terlihat matanya, dan dia tidak sanggup hidup bersama dengan dosanya. Karena dia tahu ketika dia sudah berdosa, dia menghina Allah. Karena Allah itu kudus, karena Allah itu suci. Daud mengerti persis dalam kedagingannya, dalam kelemahannya, dalam keberadaannya. Dia membutuhkan Allah. Dia membutuhkan Allah. Maka Allah sangat mengasihi dia. Dan satu-satunya raja yang Tuhan izinkan hidup, ada penggantinya, anaknya sendiri, Salomo. Dan satu-satunya raja yang memberkati anaknya sebagai raja, dan yang membuat anaknya bertahta di dalam kerajaannya, di dalam damai dan cinta kasih Allah. Tidak main-main berkat Tuhan, saudara. Jika engkau mengerti engkau berdosa, tetapi engkau tidak mau mengambil keputusan, engkau tidak mau menerima Yesus Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, yang sudah menanggung dosa kita, berarti engkau menghina Dia. Engkau mencintai dosa, tapi engkau tidak mau di dalam kekudusan. Orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, itu adalah orang yang menghina Allah. Satu-satunya Allah yang memperjelas bagimu dan bagiku, Dia yang datang dari surga, menyatakan diri untuk memikul dosa kita. Tapi kita main-main dengan dosa. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Hidup yang sekali ini menjadi hidup yang berguna, hidup yang berarti. Ketika nanti kita baca Ibrani 9 ayat 27, kita tidak gugup lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja, dan setelah itu dihakimi, kita gak gugup lagi. Kenapa? Karena kita sudah terima Kristus, Allah yang sebagai juru selamat, Allah yang sebagai Tuhan, Allah sebagai pembebas kita dari kutuk dosa, Allah yang sebagai membawa kita ke dalam kekudusan dan kesucian. Kita tidak dihakimi lagi. Dalam Yohanes 3 ayat 17, Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita yang rugi. Kita yang rugi. Dalam Mazmur 139, Daud mengerti kekekalan. Pada ayat yang terakhir kita lihat di situ dikatakannya, Mazmur 139, lihatlah, ayat 24, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Mana ada raja yang memikirkan kekekalan? Mana ada raja yang memikirkan hawa, yang memikirkan kekudusan, kesucian? Semua hidup dalam hawa nafsu daging, termasuk Salomo jatuh dalam hawa nafsu daging. Mari kita renungkan baik-baik. Hidup yang sekali ini saja. Hidup yang membuka diri kepada Allah, atau hidup untuk diri sendiri. Pilihan ada pada. Kalau engkau memilih hidup untuk dirimu sendiri, berarti engkau menghina penciptamu. Engkau menghina Tuhan Allahmu. Karena Tuhan mau menjadikan engkau menjadi alat kemuliaan. Engkau tahu engkau berdosa. Engkau tahu jalan-jalannya untuk keluar dari dosa. Tetapi engkau tidak mau tahu
karya penebusan dosa. Itu artinya kita menghina Dia, Tuhan Pencipta. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Mari kita lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ayat 9, kita 10 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Kalau kita mau membuka diri, berarti kita menggeser kelicikan itu. Kalau kita tidak mau menggeser kelicikan itu, berarti kita sama dengan Sambo, seperti yang diceritakan Kak Kristi tadi. Hebatnya Sambo di mana? Hebat membuat skenario. Betul? Coba tanya kiri kanan. Kamu hebat buka skenario atau jujur adanya? Bagaimana? Kalau di hadapan manusia kita katakan kita buat skenario, ujung-ujungnya ketangkap juga kan, ketahuan juga kan. Apalagi di hadapan Allah, hebat pun kau berbuat skenario. Tuhan katakan, aku membalaskan di dalam ayat 10 tadi. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Tadi waktu peragaan, waktu kakak-kakaknya bikin ke kiri, kanan, ada yang tak jujur kan? Ada kan? Membuat skenario, aku nggak begini kok, aku begini aja tadi kok. Skenario, betul ya? Betul. Iya. Di sini siapa yang ahli buat skenario? Sambo. Oh, Sambo ya. Ya, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengasihimu. Dia sudah menggantikan engkau supaya engkau tidak lagi dihakimi. Dia sudah mati untukmu supaya engkau tidak lagi mati terhadap dosa, melainkan hidup untuk kebenaran. Dia sudah tersalib bagimu supaya engkau tidak lagi dihukum. Kalau engkau tidak terbuka seperti Daud, membuka diri, bagaimana tidak engkau terus ditutup dengan kepalsuan? Ketika Daud membuka diri kepada Allah, Daud semakin diberkati atau tidak? Semakin diberkati atau tidak? Ketika kita memiliki kekayaan, kekayaan kita adalah Allah. Allah pemilik alam jagat. Allah pemilik segala-galanya. Allah pemilik segala sesuatu. Hikmat, kekayaan, pengertian, cinta kasih, kekekalan, kemuliaan, kekudusan, kesucian, Dia miliki semua. Dan itu mau ditaruhkannya kepada kita. Jangan sia-siakan hidup yang sekali ini. Mari membuka diri. Allah sudah kerjakan keselamatan kepadamu. Sekali lagi kita lihat Filipi pasal 2 tadi. Biar melihat ini. Sekali lagi kita lihat Filipi pasal 2 tadi. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah, ya.
Dia tidak pertahankan itu, melainkan telah mengosongkan diri. Allah mengosongkan dirinya sendiri untukmu. Siapa kali rupanya kau? Pikirkanlah. Karena kasihnya dia, maka dia mau mengosongkan diri. Karena cintanya. Nggak ada lagi jalan keluar kita dari kebinasaan. Tidak lagi jalan keluar dari penghukuman. Tidak lagi jalan keluar dari penghakiman. Tidak lagi jalan keluar dari murka yang akan datang. Tidak lagi jalan keluar dari maut itu. Jadi Kak Kristi mengakui, aku anak ketiga. Aku lahir seperti botol. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan tangkap dia. Tuhan selamatkan dia. Dan dia sekarang berkarya dan menyatakan isi hati Tuhan kepada kita. Mari kita renungkan baik-baik. Hari ini ada kesempatan yang mulia. Kau yang terkutuk atau Yesus yang sudah terkutuk menggantikan engkau. Atau engkau sekarang sedang mengutuk dia yang sudah pernah terkutuk oleh karena dosa kita. Mari kita renungkan baik-baik. Di dalam pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang tidak terbatas mau menjadi terbatas. Dia harusnya tadi mengurusin sorga, tapi karena keberdosan kita dia datang dari sorga, mengurusin engkau dan saya, menggenapi semua karya-karya perjanjian lama. Dan ini dikerjakannya di kayu salib. Dan betapa ngerinya yang dihadapinya. Cacian, cercaan, cambukan, olokan, tusukan, hinaan, paku, duri, cambuk, kayu yang kasar. Semua ini dikerjakannya demi keselamatanmu dan saya. Allah yang tidak terbatas harus menjadi terbatas karena keberdosaan kita. Dan ini kesempatan emas. Kalau kau tidak terima dia, berarti engkau mengutuk dia. Kalau engkau tidak terima dia, berarti engkau bermusuhan dengan dia. Kalau engkau tidak terima dia, berarti kau berkhianat kepada dia. Kalau kau tidak terima dia, berarti engkau sendiri menjadikan dirimu menjadi kelompok anti dia. Karena di dunia ini hanya dua. Hanya dua. Terima dia atau tolak dia. Kalau kau terima dia, berarti engkau bersama dengan dia. Berkat kekekalan turun, berkat ilahi turun, berkat surgawi turun, berkat-berkat anugerah yang Tuhan sudah taruhkan kepada imam, nabi, dan raja turun kepada. Tapi kalau kau tolak dia, engkau menghina Tuhan, engkau menghina dia. Berarti kau tidak percaya keselamatan, engkau tidak percaya yang dikerjakan, engkau tidak percaya yang sudah dilakukan. Berarti engkau hidup dalam kebinasaan dan kesia-siaan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beriman pada usia 22 tahun. Sebelumnya hampir sama, bahkan versi yang berbeda dengan Kak Kristi. Tetap saya menghina Tuhan. Ke gereja pun saya menghina Tuhan. Melayani pun saya menghina Tuhan. Karena belum ada Kristus. Saya sebagai orang yang munafik. Saya orang yang suka berskenario. Nanti si Anu yang mengambil, saya katakan yang ini yang mengambil skenario. Saya yang mengambil, saya katakan abang saya yang mengambil skenario. Saya tidak pernah jujur, tidak pernah terbuka. Di sini ada ahli skenario? Nggak ada ya? Nggak ada yang? Padahal
kakak adik abang jadi sambo ya. Saudaranya sambo. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dia mau menyatakan dirinya. Dia rela mati di kayu salib untuk keselamatan adik-adik, supaya adik-adik menjadi alat kemuliaan. Mau jadi apapun nanti adik-adik, itu urusan terserah Tuhan. Banyak pekerjaan yang Tuhan taruhkan ke tengah-tengah orang percaya. Kakak kalian tadi Kristi yang bersaksi, dia bekerja di salah satu perusahaan orang asing. Dia bisa mengerti, ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan dia. Jadi jangan nanti kamu berpikir kalau sudah terima Tuhan Yesus tidak bisa bekerja sekuler. Bisa. Justru Tuhan berkati otaknya. Tuhan buat dia lain daripada yang lain, karena sudah ada roh Allah di dalam dirinya. Dan kemanapun dia sudah melihat Allah, takut akan Allah ada dalam dirinya. Sehingga orang yang seperti itu pasti diberkati Tuhan. You only live once. Kamu hidup hanya sekali. Untuk dirimu, untuk duniamu. Sama seperti orang kaya, atau engkau mau membuka diri kepada Tuhan, jujur datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku sudah menderita dengan dosa. Sekian lama aku tertekan dengan konsep pikiranku. Aku buat skenario, aku pun tidak tenang Tuhan. Aku membuat banyak cara untuk membuat aku tenang, tapi aku tidak tenang Tuhan. Hari ini kau membuka hatiku, kau menyatakan isi hati. Kau ada satu pribadi, itulah Allah itu sendiri, yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba untuk menjumpai aku, orang yang berdosa, supaya aku diselamatkan. Dalam Ibrani 9 ayat 27, mari kita baca sekali lagi dan kita kaitkan daripada Filipi pasal 2 tadi. Ibrani 9 ayat 27. Kira-kira dalam ayat ini siapa yang menghakimi? Siapa kira-kira yang menghakimi? Iya. Di pasal Filipi pasal 26 tadi, siapa yang menyelamatkan? Yesus. Jadi pekerjaan Kristus yang pertama kerjakannya, dia mati di kayu salib. Kalau kau terima, berarti tuntas. Tidak ada lagi persoalan ke depan. Tapi kalau kau tidak terima dia, engkau masuk dalam murka dan penghakiman. Ketika dipanggil nanti namanya Gabriel, oh Tuhan, Bapa, dia sudah terima darahku Bapa, dia sudah menjadi anakku Bapa. Kapan itu? Oh, waktu retreat sehari, temanya dulu. Selamat, kan gitu ya. Tapi kalau panggil Pasca, apa jawabnya Pasca? Kira-kira? Nggak tahu lagi. Ya, karena nanti yang menghakimi kan Tuhan Yesus. Kalau sudah kita terima darahnya, kita sudah disucikan, kan kita sudah dibebaskan. Karena darah Yesus menyucikan sekali untuk. Mari kita lihat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 10. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan
kematiannya adalah kehidupan dari Allah. Kristus sudah lakukan itu, adik-adikku. Kematiannya sekali. Kematiannya sekali untuk semua dosa kita. Makanya sangat beruntung engkau mengerti, mengenal Penciptamu yang mengasihi engkau. Dia mengasihimu. Karena tidak terbayarlah, maka Dia yang mengorbankan. Tidak terbayar untuk menyelamatkan kita. Karena tak satu pun yang bisa menyelamatkan kita. Jika nanti dipanggil namamu, kau maju. Di sini ada 3 namanya Daniel. Ada Daniel pasal itu. Daniel apa Pak Dek? Hah? Pasal itu? Marimbul. Ya. Ketika dipanggil nama kita, siapa yang membela kita? Coba tanya kiri kananmu. Ketika namamu dipanggil, siapa yang membela kamu? Coba tanya. Hari ini renungkan. Tuhan sayang sama kita, supaya hidup yang sekali ini tidak menjadi sia-sia, supaya hidup yang sekali ini berguna, supaya hidup yang sekali ini ada Allah di dalamnya, dan Allah termulia, dan engkau diberkati dan menjadi alat kemuliaan Allah. Jika saya bertobat pada usia 22, saya merasakan nyaman, teduh, sejuk, dan berkata, kenapa tidak dari dulu ya? Semenjak dari muda kita bersama dengan Allah, semakin banyak karya bersama dengan Allah. Dan Allah menikmati kebaikannya yang ada pada kita. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, cepat atau lambat kita pasti mati. Jadi hidup yang sekali ini, ambil kesempatan, ambil keputusan. Katakan dalam dirimu, aku tidak sanggup menolak dosa. Aku tidak sanggup menolak dosa sebelum kuterima juru selamat yang menyelamatkan aku dari dosa. Kalau engkau bisa menyelamatkan dirimu dari dosa, nggak perlu dia datang dari surga. Karena nggak bisa lagi. Kalau peliharaanmu terjerat, pasti engkau berusaha membebaskan. Apakah ayammu, apakah burungmu, apakah anjingmu, apakah binatangmu yang lain. Kita sudah terjerat dalam dosa ini. Nggak ada lagi yang bisa melepaskan kita. Nggak ada yang sanggup membebaskan kita. Dia yang dari surga harus turun untuk menyelamatkan kita, supaya kita bebas dari dosa. Sekali lagi, kematian itu pasti, cepat atau lambat akan kita hadapi. Apakah waktu muda, apakah waktu sudah tua. Tetapi kalau kita belum bersama dengan Dia, kita mati di dalam penghakiman. Di dalam dunia kita penuh dengan sandiwara. Di dalam dunia penuh skenario. Gimana sandiwara yang biasa kita lihat? Hatinya benci tapi salaman jangan datang gitu ya. Skenario drama kemunafikan. Ini yang sering terjadi. Tuhan mengasihi adik-adik. Dia bukakan hari ini jalan satu-satunya supaya hidup yang sekali tidak menjadi sia-sia. Hidup yang sekali ini tidak menjadi sia-sia, karena kematiannya adalah kematian untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita.
Saya percaya kalau adik-adik mengambil keputusan menerima dia secara pribadi, adik-adik tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah menyesal. Dan adik-adik merasa beruntung karena hati yang kosong sudah didiami oleh Allah yang kekal. Pikiran yang kosong sudah diluruskan oleh karena firman-Nya, oleh karena Dia sendiri yang sudah bertahta di dalam diri kita. Ketika kamu terima Yesus secara pribadi, hidupmu dijamin. Ketika engkau terima Yesus secara pribadi, engkau dimeteraikan dengan Roh-Nya yang kekal, Roh Kudus, Roh yang menjamini hidupmu sampai selama-lamanya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Nanti ada yang dibaca di rumah. Banyak sekali yang Allah mau taruhkan di dalam dirimu sebagai perangkat-perangkat yang untuk memuliakan Allah. Banyak sekali yang Allah mau taruhkan di dalam berkat-berkat surgawi. Jangan mau ketipu, supaya engkau sebagai seorang yang tidak mempunyai pandangan yang jelas tentang Allah. Tidak akan mungkin kau mengerti tentang Allah. Tak satu pun kita yang mengerti tentang Allah kalau kita tidak terima Dia secara pribadi. Karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tak akan kita mengerti masa depan kita kalau kita sendiri tidak menerima Dia, pemilik masa depan. Daud berkata, kemanapun aku berada, Engkau ada di sini. Engkaulah pemilik hidup dari dulu sampai selama-lamanya. Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Tuhan sendiri menjadi sokong guru Daud. Tuhan sendiri menjadi kemenangan, kemuliaan, kemegahan, kebanggaan Daud. Karena dia sudah terima Allah secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu. Mari kita bersatu dalam doa. Masing-masing mengambil sikap untuk berdoa, mendoakan dirinya secara pribadi dan membuka diri kepada Allah. Tuhan, Kau memimpin kami. Padamulah kami kembalikan hormat kemuliaan. Berbicaralah kepada adik-adik hamba. Sesungguhnya dosa itu menyakitkan hati Tuhan, khususnya menyakitkan hati adik-adik hamba. Dan ada di antara adik-adik hamba yang tertekan oleh karena dosa. Dia mau melepaskan dengan caranya dan banyak hal, tapi dia tidak mampu. Tuhan, berbicaralah. Katakanlah kepadanya, Tuhan, bahwa sungguh Kau mengasihi. Kami rindu dia diselamatkan, sebagaimana kerinduan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kami. Tuhan Yesus, hidup yang sekali ini kami tidak mau sia-siakan. Kami mau supaya kami hidup yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang menjadi berkat banyak orang. Hidup yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan melayani manusia. Terima kasih Tuhan buat retreat sehari ini. Berkatilah Tuhan semua yang kami kerjakan supaya kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah firman. Berkatilah adik-adik hamba yang melayani. Berkatilah setiap pekerjaan yang sudah ditaruhkan dan yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Hormat hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.